أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai malaikat. Kemarin kita bahas bahwa mengimani malaikat itu sama dengan mengimani seluruh hal yang gaib. Tidak boleh pilih-pilih. Kalau pilih-pilih jadinya seperti Yahudi beriman kepada malaikat tapi pilih-pilih. Mikail, ya. Malaikat maut, ya. Mungkar Nakir, ya. Jibril, enggak. Jibril musuh kami. Nah. Ini Yahudi, pilih-pilih. Ketika pertama kali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, mereka bertanya kepada beliau. Ini awal-awal Nabi hijrah ke Madinah. Muhammad, aku tanya, jika jawabanmu sesuai dengan apa yang ada di Taurat dan Injil, kami beriman kepada engkau. Berarti engkau Nabi, engkau Rasul, kami mau masuk Islam. Tapi jika jawabanmu tidak sesuai, tentu kami tidak mau masuk Islam. Pertama, kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Dijawab oleh Nabi dengan memuaskan hati mereka. Mereka berilmu. Yahudi ini berilmu, beda dengan Nasrani. Nasrani itu beramal, tapi tanpa ilmu. Yahudi sebaliknya, berilmu tapi tidak diamalkan. Maka ketika Nabi menjawab benar, mereka tahu ini benar, ya. Makanan apa yang pertama kali akan dinikmati oleh penduduk surga? Begitu masuk surga, hidangan pertama itu apa? Dijawab oleh Nabi dengan benar dan mereka tahu kalau itu benar. Kemudian di antara 10 tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, yang pertama kali muncul apa? Dijawab dengan benar. Dan mereka tahu kalau itu benar. Puas mereka. Lalu bagaimana sifat tidur Nabi? Sampai tidurnya aja mereka tahu. Ya, banyak dari kita nggak tahu Rasulullah itu kalau tidur cuman matanya. Yahudi tahu. Ya, dijawab dengan benar. Nah, terus pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh Nabi SAW dengan benar. Nggak mungkin Nabi jawab salah, karena Nabi tidak pernah larang. Selalu menunggu wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang terakhir, jika jawabanmu sesuai dengan apa yang ada pada diri kami, kami akan berbondong-bondong masuk Islam. Di antara malaikat-malaikat yang ada, siapa yang paling dekat dengan engkau yang menjadi kekasihmu? Dijawab Jibril.
Kata mereka, ini yang kami nggak mau, ini yang kami tidak mau. Bujuk si Jibril itu musuh kami, Jibril musuh kami. Luar biasa Yahudi, Jibril dimusuhi, ya. Maka turun ayat, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah siapkan neraka untuk mereka. Seandainya engkau jawab Mikail ya Muhammad, kami semua akan masuk Islam. Ya Rasul tentu tidak akan menghalalkan segala cara walaupun tujuannya baik. Ya deh Mikail aja dah, Mikail, ya, biar pada masuk Islam. Gak mau Nabi, mendingan gak usah masuk Islam daripada menjual kebenaran seperti itu, menipu, dusta. Gak kayak kita. Jangankan supaya orang masuk Islam, supaya dagangan laris saja kita berani bohong, sumpah palsu, itulah kita. Nabi tidak. Masuk Islam atau tidak terserah Anda semua. Aku hanya sampaikan apa yang datang dari Allah lewat Jibril, bahwa Sayyidul Malaikah adalah Jibril. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Yang paling dekat dengan Allah adalah Jibril. Kalian gak terima ya terserah. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan ini terima, ini terima, ini terima, ini tidak. Sebagian saudara-saudara kita kan begitu, ya. Ayat ini terima, babi haram, ya kami terima. Khamr haram, kami terima. Salat wajib, puasa Ramadan wajib, kami terima. Begitu Allah bersemayam di atas aras, tolak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, tolak. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, tolak. Karena akal mereka, nurani mereka, logika mereka nggak terima. Emang siapa yang bikin agama? Akal Anda, nurani Anda, logika Anda, apa Allah Rabbul Alamin? Agama milik Allah Rabbul Alamin. Tidak minta izin dengan logika Anda, akal nurani Anda, hati Anda, tidak. Nurani Nabi saja dikalahkan. Nurani Nabi, perasaan Nabi dikalahkan sendiri oleh beliau demi taat kepada Allah. Apa? Nikah sama mantunya. Mantu tanda kutip ya. Zainab, jandanya Zaid bin Harisah kan sudah seperti mantu. Karena Zaid bin Harisah ini sudah seperti anak sendiri. Bahkan sempat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kan sudah seperti mantu. Disuruh nikahi. Coba kalau pakai perasaan, pakai nurani kan nggak enak banget. Gitu ya. Tapi demi taat kepada Allah, akhirnya dinikahi oleh Nabi. Bahkan Allah langsung yang menjadi wali. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya, ya. Dan kata-kata ars dibawakan oleh Zainab. Biasa namanya istri-istri ya, kadang kumpul menyampaikan kelebihan mereka masing-masing. Namanya bersaing sesama istri, sesama anak kadang juga seperti itu ya kan, biasa fitrah, apalagi wanita. Nah, Aisyah cerita tentang kelebihannya, Ummu Salamah cerita tentang kelebihannya para istri. Zainab menceritakan kelebihannya. Apa? Yang menikahkan kalian dengan Nabi SAW adalah ayah-ayah kalian, kakak-kakak, abang-abang kalian, atau paman kalian laki-laki. Wali harus laki-laki ya. Ini menunjukkan bahwa janda nikah nggak perlu wali, jelas keliru, jelas batil. Karena rata-rata yang dinikahi oleh Nabi adalah janda dan tetap pakai wali. Yang menikahkan kalian dengan Nabi SAW adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian.
tapi yang menikahkan Nabi dengan aku adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Ya. Bagaimana hari ini ada orang yang tidak mau mengatakan Allah berada di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita. Jelas ini batil sebatil-batilnya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Apa yang tidak ada di ayat, apa yang tidak ada di hadis, tetapi menyebar di kalangan masyarakat kaum muslimin. Ada malaikat Ridwan, ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat Israel, ya, tapi tidak berdasarkan riwayat sahih. Tentu kita tidak boleh ikut-ikutan, karena akidah bukan cuma akidah, seluruhnya termasuk fikih, ya akhlak bahkan, itu harus berdasarkan hadis sahih. Dhaif tidak boleh dijadikan hujjah. Tentang Israfil, peniup sangkakala, dhaif. Tentang Israel, pencabut nyawa itu bukan ada di Al-Quran dan Sunnah, tapi adanya di Taurat dan Injil. Kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi, nggak ada kata-kata Israel. Sama dengan Qabil Habil, abang membunuh adiknya itu, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Adanya di mana? Di perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Bolehkah kita jadikan sumber rujukan? Tentu tidak boleh. Sumber rujukan kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Lan tadillu abadan lamma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafah dari ucapan Nabi ini apa? Kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafahnya apa berarti? Kalian pasti sesat kalau berpegang dengan di luar Al-Quran dan Sunnah, walaupun judulnya Taurat, Injil, Zabur, apalah. Karena Nabi sudah diutus, Al-Quran dan Sunnah sudah ada, kecuali sebelum Nabi lahir. Silahkan, sudah tidak boleh ada lagi sumber rujukan, ya. Kalau toh kita tahu cara puasanya Nabi Daud, kalau toh kita dan kita ikuti, kita tahu bagaimana ucapan Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud, dan itu kita ikuti. Kita tahu ucapan Nabi Musa dan seterusnya kita ikuti, boleh, tapi yang ada di Al-Quran dan Sunnah kan ratusan bahkan ribuan kalimat tentang nabi-nabi terdahulu yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Taurat dan Injil tidak boleh, ya. Apa yang ada di dalam Taurat dan Injil dibagi tiga, ya. Nanti insya Allah akan diperinci di bab berikutnya, yaitu wa kutubihi, ya. Sekarang kita selesaikan dulu tentang malaikat, bahwa ada malaikat yang satu individu, bahasa kita satu orang malaikat, seorang malaikat, ya. Satu individu. Jibril misalnya, mungkar nakir, mungkar satu, nakir satu. Malaikat maut satu. Penjaga gunung satu, ya. Tidak disesuaikan dengan jumlah gunung, ya. Karena jumlah gunung di muka bumi ini ada 5.330, berarti malaikat penjaga gunung jumlahnya
5.330. Betul? Salah. Walaupun jumlahnya ratusan ribu gunung di muka bumi, malaikat penjaga gunung cuman satu. Antum gak usah nanya, apa nggak bingung tuh jaganya? Oh mungkin ada ini kali, apa ya, bawahan gitu. Nanti lapor ke malaikat penjaga gunung ini. Itu manusia, kita ini terlalu ketinggalan zaman istilahnya, terlalu jadul, terlalu kuno gitu dibanding dengan alam malaikat. Malaikat luar biasa canggih ya. Itu pun kita merasa sombong ya, seolah hari ini teknologi itu udah luar biasa, padahal nggak ada apa-apanya ya. Di zaman dibanding dengan masa Nabi Sulaiman aja nggak ada apa-apanya. Masih ingat ketika Nabi Sulaiman ingin supaya singgasana Ratu Bilqis itu pindah ke istana beliau. Beliau menawarkan, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasananya Ratu Bilqis, tapi cepat ya. Pertama tampil siapa? Ifritu minal jin, jin ifrit ya, ada di surat An-Naml ya. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, min majlis, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk Anda. Berapa detik itu ya, duduk, berdiri, paling berapa detik sudah ada di sini. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan ya, segitu kelamaan, berarti kan canggih sekali ya. Tampillah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dzu ilmin minal kitab ya. Apa? Qabla ayyar tadda torfu, sebelum Anda berkedip. Nggak ada setengah detik ya, langsung pindah ke situ ya. Kayak apa itu canggihnya? Saya kira nggak ada di sini, nggak ada di kita. Kita baru ngirim gambar aja, ngirim video saja, itu kadang loading lama, muter-muter ya. Cuman video setengah jam ya, maka dikecilkan dulu, dipres dulu, di ini dulu ya. Bukan benda itu padahal, cuman gambar doang. Ini benda, betul-betul benda, nggak ada setengah detik ya. Maka jangan sombong kita terhadap apa yang Allah beritakan tentang para malaikat. Sudah nggak akan bisa menjangkau akal kita ya. Akal kita tidak mungkin bisa menjangkau apa yang Allah firmankan tentang malaikat. Itu baru malaikat, padahal malaikat masih makhluk. Gimana kalau Khalik Allah Rabbul Alamin lebih nggak bisa menjangkau akal kita? Maka jangan sok-sokan. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun dong. Ini sok-sokan namanya. Emangnya Allah siapa? Yo, sini turun lagi, ntar sebentar lagi sana, sebentar lagi turun lagi. Ini dia tidak tahu berarti kalau Allah itu Tuhan Rabbul Alamin. Nggak ada repotnya bagi Allah, kecil. Ya. Ini berbicara tentang Allah seolah-olah kita jadi hakimnya. Masa Allah punya jari? Masa Allah membolak-balikkan hati kita dengan jarinya? Itu cuma kiasan saja. Karena biasanya kita kalau bolak-balikkan itu kan pakai jari ya. Biar manusia faham, Allah bilang pakai jari. Ini luar biasa zalimnya ucapan ini ya. Ini sebagian saudara-saudara kita yang tidak menempatkan Allah pada tempatnya, seolah kalau Allah berbicara tentang dirinya harus masuk akal
Harus masuk akal, nggak masuk akal. Kalau Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, ini nggak masuk akal. Padahal sabda Nabi SAW. Begitu kiainya sholat Jumat nggak kelihatan di masjid, katanya sholat Jumat di Mekah, malah percaya. Itu kan wali mah bisa seperti itu. Justru sama kiainya nggak masuk akal malah diterima. Yang Allah yang nggak masuk akal malah nggak masuk akal itu. Ini kan kebalik, sebalik-baliknya, dijungkir balikkan itu. Begitu wali ini nggak sholat malah ngerokok di depan masjid, wah itu wali, dikasih udur gitu. Ya kelihatannya aja nggak sholat, tapi sholat itu kitanya aja nggak tahu. Manusia justru dimaklumi oleh mereka. Begitu Allah mereka nggak terima, harus masuk akal, masuk logika. Betul-betul iblis sukses menjungkir balikkan akalnya. Kenapa? Karena tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah mudah sekali ditipu oleh setan, oleh iblis. Maka tadi kalian tidak akan sesat insya Allah kalau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan jadikan di luar Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil. Banyak dari kita seperti itu. Bahkan ini kadang-kadang merembet, menular di diri kita. Seolah ucapan syekh itu boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini hati-hati, kadang kita juga ketularan itu. Sodorin hadis ucapan Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Mazada Rasulullah ala ida asrata rakaatan. Bukan udah jelas sekali ini. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Aisyah nggak bisik-bisik menyampaikan ini. Para sahabat pada dengar dan semua sahabat diam. Kita tolak ucapan Aisyah ini. Dengan ucapan Syekh bin Bas misalnya, Syekh Utsaimin misalnya, nggak boleh. Dengan ucapan Imam Syafi'i aja nggak boleh. Dalil, jangan main-main dengan dalil. Adapun ucapan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari bukan dalil. Bisa benar, bisa salah. Kalau ucapan Imam Syafi'i dari alif sampai ya benar semua, ya Imam Syafi'i bukan ulama lagi, nabi. Pasti ada yang salah. Dan para ulama sudah ngelis itu kesalahan-kesalahan para ulama sebelumnya. Karena memang ulama pasti ada salahnya. Malik pernah salah dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Beliau bilang nggak ada sunahnya. Imam Abu Hanifah lebih parah lagi, pernah salah mengatakan bahwa boleh wanita nikah tanpa wali. Ini parah sekali kan. Ibnu Mas'ud pernah salah, ini sahabat malah. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah bolehnya laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah fatwa mandi junub. Aisyah juga pernah salah dalam masalah sutroh sholat. Bahkan tidak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu'. Nggak ada yang belum pernah salah. Maka kalau dalam hal terawih lebih dari 11 Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin salah, ya wajar sewajar-wajarnya, nggak aneh. Nggak boleh kita bilang mosok sekali berbeliau nggak tahu, mosok sekali berbeliau salah. Ya Abu Bakar dan Umar dikemanain? Ya nggak mungkin salah hanya Nabi SAW. Nah, ini harus kita praktekkan, jangan teori doang. Tidak, kebanyakan teori Al-Quran dan Sunnah di luar itu salah teori. Begitu sampai kepada praktek, kita tidak berani menyalahkan. Ini Syekh bin Bas, ini Syekh Utsaimin. Tentu salah ya salah. Bahkan kalau antum mendengar ucapan Syekh Albani merinding gitu. Kayak kasar gitu.
Ya, ini untuk menampar kita-kita yang masih beranggapan bahwa ulama boleh menyelisihi hadis. Ya, nggak boleh. Apa kata Syekh Al-Albani? Barang siapa yang sholat malam lebih dari 11, maka dia seperti sholat sunat zuhur 5 rakaat. Ini kan dahsyat sekali, menampar sekali, istilah itu kasar sekali ya. Nggak peduli, beliau tahu ini fatwa Sabin Ba'sa Utsaimin, beliau tahu ya, nggak peduli. Tidak mengurangi rasa mereka saling mencintai sesama ulama salaf, nggak masalah, nggak akan terpengaruh dengan beda pendapat seperti itu. Bahkan kalau antum tahu perdebatan yang luar biasa antara Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri, luar biasa. Udah kayak apa ya? Begitu ketemu luar, nggak nyangka itu para tulab, para murid melihat pertemuan Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri. Ya, ketika Syekh Albani umrah atau haji disambut oleh Syekh Tuwaijiri, berpelukan, di jamu dan seterusnya. Padahal sebelumnya perbedaan pendapat yang luar biasa, seolah seperti musuh gitu. Ya hujah. Adapun saling mencintai, tetap saling mencintai karena sesama ahlu sunnah, sesama salaf. Bukan antara ahlu sunnah dengan khawarij, bukan. Ahlu sunnah dengan mu'tazilah, bukan. Ahlu sunnah dengan jabariyah, jamiyah, syariah, bukan. Tapi sesama ahlu sunnah berselisih wajar. Nah, kita sebagai tulab yang kecil ini, yang nggak ada apa-apanya ini, ya tentu kita juga merdeka mau pilih siapa, iya kan? Mana yang aqrab lis-shawab, mana yang mendekati dalil, tentu itu yang kita pilih. Ya, kita tinggalkan malaikat, kita masuk wa kutubihi, kitab. Kalau masih ada yang tertinggal tentang malaikat, nanti antum bisa tanyakan. Kita lanjut wa kutubihi. Kutub jamak dari kitab. Kutub jamak dari kitab. Jamak taksir ya, tidak beraturan. Tidak seperti muslimun muslimuna, mukminun mukminuna, kafirun kafiruna. Ini kan berurutan ya. Jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Muslimatun muslimat, mukminatun mukminat, munafiqatun munafiqat. Ini beraturan, muannas salim. Kitab jamaknya kutub, kitab-kitab. Ada apa? Banyak sekali. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran, ada suhuf dan lain-lain yang tidak disebutkan. Tentang suhuf ada di Al-Quran, tentang Taurat ada di Al-Quran, Injil, Zabur ada di Al-Quran. Apakah yang tidak disebut di dalam Al-Quran berarti tidak ada? Ada, insya Allah. Nggak disebut. Apa? Wallahu a'lam. Ya, kan kata-kata Taurat ada di Al-Quran, kata-kata Injil ada di Al-Quran, kata-kata suhuf ada di Al-Quran. Suhuf yang terkenal suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa dapat 2, suhuf dan Taurat. Bagaimana isinya? Tidak. Adapun isinya tidak. Ya, tidak perlu kita tahu isi Taurat kayak apa, isi Injil kayak apa, kita pelajari, kita amalkan, kita hafalkan, nggak perlu. Cukup kita imani bahwa Allah pernah menurunkan satu kitab, Allah berfirman di dalam kitab itu, dan kitab itu Allah beri nama Taurat, Injil, Zabur. Cukup ya. Isinya seperti apa tidak perlu kita tahu
Bahkan lebih baik tidak tahu. Mana dalil? Mana dalil? Umar memegang lembaran-lembaran Taurat dan Injil di Madinah, bukan di Mekah ya, di Madinah. Di Mekah sepertinya bersih, nggak ada Yahudi di Mekah, adanya di Madinah. Nah, Umar dan beberapa sahabat mendapatkan tulisan-tulisan Taurat Injil itu ya dari Yahudi di Madinah. Ketika Nabi melihat Umar memegang lembaran-lembaran Taurat dan Injil, Nabi bilang, buang, buang, jangan dibaca. Lalu beliau bersumpah, wallahi law nazala fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Jika hari ini Nabi Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti syariat Nabi Musa, wa taraktumuni, dan meninggalkan syariatku, la dalaltum, maka kalian pasti sesat. Lihat, mengikuti Nabi Musa, kalamullah, yang pernah mendengarkan suara Allah langsung di Bukit Tursina, sesat. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, nggak boleh lagi berpatokan dengan yang lain, kecuali Rasulullah belum lahir, belum jadi nabi, silahkan mau Taurat, mau Injil, mau Zabur, ya. Dan mereka kan masing-masing, ya. Mereka masing-masing. Kalau kaum Ad ya khusus ke Nabi Hud, kalau kaum Samud ya khusus ke Nabi Saleh, kalau Bani Israel ya khusus ke Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria. Adapun aku rahmatan lil alamin. Itu maksud rahmatan lil alamin. Artinya siapapun yang hidup setelah aku dan dia tidak mengikuti syariatku, kekal di neraka selama-lamanya. Itu maksud bahwa beliau itu sebagai rahmatan lil alamin. Berarti nabi-nabi yang lain tidak rahmatan lil alamin, rahmatan lil Ad, Nabi Hud, rahmatan li Samud, Nabi Saleh, rahmatan li Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, masing-masing. Adapun aku, kata beliau, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam di muka bumi ini. Bahkan bukan cuman rahmat beliau, Islam ini bukan cuman untuk manusia, bukan cuman untuk manusia. Dakwah beliau bukan hanya diamalkan, diikuti oleh manusia. Ada satu lagi. Siapa? Jin, bukan hewan, bukan malaikat. Malaikat tentu tidak butuh nabi, tidak butuh rasul, ya. Artinya tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa utusan, malaikat sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan malaikat sudah taat kepada Allah dari mulai awal diciptakan. Iblis, syaitan tidak Allah izinkan untuk menggoda malaikat, ya. Adapun hewan kan tidak ada beban taklif. Maka jin ada ayat dan beberapa hadis yang menceritakan bagaimana jin-jin itu menangis mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW saat beliau mengimami salat subuh. Ketika mereka pertama kali melihat, ya. Jadi ceritanya ini dikisahkan oleh Nabi SAW. Tentu nggak ada yang tahu kecuali beliau. Beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril, karena kan gaib. Selama ini mereka leluasa ngapain? Mustarikus sama, mencuri berita. Mencuri berita di mana? Di langit, ya. Karena
Di waktu-waktu tertentu Allah berfirman, bersuara, berbicara, dan didengar oleh para malaikat. Dan malaikat itu pingsan, ya, ketika pertama kali mendengar suara Allah bahwa akan terjadi banjir besar di kota Anu nanti bulan Anu tanggal sekian, akan terjadi tsunami besar di Aceh misalnya, akan terjadi musibah besar di pantai selatan misalnya, ya. Nah, bukan suara Allah yang didengar oleh jin, nggak bakalan sanggup mereka. Tapi setelah mereka bangun dari pingsannya atau setengah pingsan ini, dan Jibril yang pertama kali, lalu satu sama lain saling bertanya, madza qala rabbukum, tadi Allah bilang apa? Oh, nanti akan terjadi begini di tahun ini, di bulan ini. Oh, nanti akan begini. Itu yang dicuri oleh para jin mustarikus sama. Ya. Nah, jin itu mencuri, kemudian diberitakan ke jin di bawahnya. Yang di bawahnya diberitakan ke bawahnya lagi. Yang bawahnya disampaikan ke bawahnya lagi, terus. Jadi bukan satu jin turun ke bumi membawa berita itu, tidak, tapi disampaikan lagi, disampaikan. Terlalu berat kalau satu, mati, ya. Nah, terakhir disampaikan ke seorang kahin yang menunggu berita itu seperti ayam mematok makanan, ya, gerakannya begitu, ya. Jadi jin-jin ketika menunggu setannya mencuri berita itu dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, mirip ayam yang mematok makanannya. Nah, hari itu mereka sulit luar biasa, diserang dengan sihab, dilempar dengan sihab, ya, dan mereka sulit sekali dan hampir tidak bisa membawa berita itu sampai ke bumi, ya. Nah, ketika ada serombongan jin, jadi awalnya mereka mengatakan ini pasti terjadi sesuatu, ada apa-apanya ini, ya, jin kan umurnya panjang. Yang dimaksud telah diutus nabi terakhir, ya. Maka disebarlah pasukan jin ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Nah, yang disebar ke arah Mekah, Madinah, mereka dapati Nabi sedang mengimami sholat subuh dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kata mereka, rupanya ini yang menyebabkan kita terhalang dari mencuri berita di langit. Nah, dari sini kita tahu, dan kita tidak mau, bahkan kita tidak sudi percaya sama dukun, karena kan nilai kebenarannya itu kan tipis sekali, kecil sekali. Bayangkan disampaikan kepada si A, A ke B, B ke C, C ke D, entah berapa puluh, berapa ratus, pasti bergeser, itu pasti, ya. Udah begitu Nabi bilang apa? Satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Memang awalnya benar, firman Allah nggak mungkin salah kan? Tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Maka di mana-mana ramalan dukun itu mayoritas hampir 100% salah. Kalau benar sekali, wah heboh. Wah iya benar nih. Benar, ternyata bulan ini ada tokoh pejabat yang mati, benar, heboh. Padahal sekali, ya, yang lainnya salah semua. Beda dengan wahyu, ucapan Nabi SAW nggak ada yang salah. Ya, hampir-hampir di sepanjang zaman tidak ada kaum muslimin yang tidak melihat sabda Nabi SAW. Apalagi kita hari ini.
Kalau antum mau hitung-hitung sabda Nabi yang sedang kita saksikan hari ini, mungkin belasan, mungkin puluhan. Ya, 200 tahun yang lalu ada lagi, 1000 tahun yang lalu ada lagi. Apalagi di zaman sahabat. Ya. Di zaman Abu Bakar ketika Nabi wafat, beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar melihat apa yang disabdakan oleh Nabi kemarin-kemarin. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar melihat apa yang disabdakan oleh Nabi waktu Nabi masih hidup. Bahkan Umar selalu nunggu-nunggu ketika ada rombongan dari Yaman. Ya, ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ada di antara kalian yang bernama Uwais? Nanya terus. Ketika bilang nggak ada, ya sabar Umar, pasti ada, nanti pasti ada. Betul, akhirnya ketemu. Kenapa Umar begitu yakin? Karena sabda Nabi SAW. Nggak ada sabda Nabi yang tidak menjadi kenyataan. Ya, begitu juga Utsman di akhir hidupnya sedang menunggu-nunggu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa dirinya pasti akan dibunuh. Beliau nunggu-nunggu itu, nggak mungkin enggak. Ya. Maka Utsman disuruh meletakkan jabatannya, mundur dari kekhalifahan. Nggak mau. Ya, emang aku harus mati? Kan mereka mengancam, kalau tidak turun dari kekhalifahan, kalau tidak mundur kami bunuh. Ya memang harus dibunuh. Ya, ini sunnah besar bagi raja, presiden, pemimpin muslim. Kalau disuruh mundur oleh rakyatnya, mau apa jangan? Jangan, ini sunnah besar, jangan mau. Nah, ini pemimpin muslim nggak tahu sunnah, disuruh mundur mau aja, jangan mau. Utsman, ya. Maka Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan lain-lain selalu memberi semangat. Di hari-hari menjelang terbunuhnya Utsman, selalu memberikan semangat. Salah satunya dengan ucapan yang luar biasa, ya Amirul Mukminin. Mereka kan sudah dikuasai Madinah. Masjid Nabawi itu mereka yang jadi imam, bukan sahabat yang jadi imam. Sahabat ngikutin jadi makmum, sudah dikuasai oleh mereka. Para pemberontak yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah itu, si kafir Yahudi yang membuat agama Rafidah di dalam Islam. Nah, para sahabat, salah satunya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, memberikan semangat kepada Utsman, ya Amirul Mukminin. Mereka punya tombak, mereka punya pedang, mereka punya golok, mereka punya pisau, mereka punya senjata, tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Surga dan neraka milik Allah. Apa kalau mereka membunuh engkau, terus engkau masuk neraka? Apakah ketika engkau selamat dari mereka, kemudian itu menyebabkan engkau masuk surga? Tidak. Ya, jadi ngapain takut gitu? Ya, umumnya para sahabat sudah tahu bahwa Utsman memang harus mati terbunuh. Ya. Nah, kembali kepada kitab, kita tidak boleh pelajari isinya, ya, kecuali barangkali Al-Quran sudah hafal, ribuan hadis sudah hafal, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim misalnya, mungkin, atau Ahmad Deedat mungkin, ya. Ini Al-Quran baru hafal 10 juz, 15 juz, ya, sudah mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru. Ngapain? Ya, apa istilahnya yang lagi ngetren ya, kira-kira 10 tahun yang lalu? Kristolog. Nah, Kristolog. Jadi Muslim dia, tapi mempelajari Taurat, Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, mereka banyak berbicara, tujuannya baik untuk membongkar kesesatan mereka. Tapi ya ngapainlah,
Kecuali tadi Al-Quran sudah hafal, qaidah ilmu tafsir sudah di luar kepala, dia tahu mana nasih, mana mansuh, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas. Mungkin ini yang mansuh ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah, ini mansuh enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Itu saja dulu, ngapain? Buang-buang waktu. Maka Umar disuruh oleh Nabi untuk membuang lembaran-lembaran Taurat dan Injil itu. Hari ini anak-anak muda Al-Quran belum hafal, hadis paling hafal 10-20, sudah sibuk menghabiskan waktu untuk mempelajari Taurat dan Injil. Ini salah. Apalagi kalau mereka disuruh khutbah Jumat, ya, antum pernah dengar barangkali ya, khutbah Jumat, oh Matius ayat sekian, Yohanes ayat sekian, itu di masjid. Ini masjid apa gereja? Disebut Matius, Yohanes, Lukas, apalah, ya. Biasanya kan Al-Baqarah ayat sekian, Ali Imran ayat sekian. Ini Yohanes, Paulus, apalah. Ya kristolog dia. Biasanya bicara itu kan sesuai dengan ilmu dia kan. Ini tidak benar. Janganlah. Ya. Nah, kita bahas 3 macam tadi. Apa yang ada di Taurat dan Injil? Kalau Zabur nggak usah dibahas ya, udah nggak ada kan. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa udah nggak ada kan. Yang tersisa kan Taurat dan Injil. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru. Ayat 2 ini aja ya. Yang dua-duanya tentu firman Allah dulunya. Nggak ada yang salah dulunya. Sebelum dirubah oleh tangan-tangan kotor para pendeta, para pastor itu. Awalnya nggak ada yang salah. Masuk firman Allah salah. Ya. Nah, setelah dirubah-rubah oleh tangan kotor mereka, ya jadilah tercampur di situ. Ada yang benar, ada yang salah. Salah semua, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti tersisa firman Allah itu. Kita nggak tahu apa 50%, apa 40%, apa 30%, atau cuman 5%, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas pasti ada yang benar. Gitu ya. Bahkan di Taurat masih ada apa? Ya, ini kabar dari mereka ya. Di dalam Taurat dari Ahmad Deedat, ya, beliau sudah hafal Al-Quran, nggak masalah. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam sudah hafal Al-Quran, nggak masalah. Mereka menghabarkan bahwa di dalam Taurat masih ada kalimat La ilaha illallah, masih ada itu. Di Injil sudah nggak ada. Ya. Tentu bukan bahasa Arab. Ya bahasa Arab kalau di Mesir misalnya, di Syam, Syria misalnya, ya. Kan perjanjian lama, perjanjian baru itu bagaimana negaranya, ya kan? Di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Arab ya bahasa Arab, di Inggris bahasa Inggris, di Perancis bahasa Perancis. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran di mana-mana pasti bahasa Arab. Bukan bahasa Arab berarti bukan Al-Quran. Seperti kemarin kita bahas, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu ayat Al-Quran bukan? Bukan. Nggak ada ayat Al-Quran bunyinya seperti itu, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan ayat Al-Quran, ya. Kita ulang-ulang ucapan itu dengan fasih, dengan nama Allah, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Ya kalau maksudnya memahami isinya iya, tapi lafadznya nggak dapat pahala. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru ba saja sudah 10 kebaikan. Bismi sudah 3 itu, ba sin mim, sudah 30 kebaikan ditulis oleh Allah. Ya, adapun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi nggak ada apa-apanya, bukan ayat Al-Quran. Ketika diterjemahkan ya terjemah itu, bukan Al-Quran, ya. Nah, berarti Taurat dan Injil zahirnya sudah tidak ada secara lafaz, hanya isi aja. Kalau Al-Quran masih ada.
dan akan tetap ada sampai satu malam. Entah malam apa, tanggal berapa, bulan apa, yang jelas akan hilang Al-Quran dalam satu malam. Bukan dalam beberapa malam atau beberapa bulan, tidak. Tapi dalam satu malam itu habis hilang. Ya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu datang dari Allah dan akan kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ya berarti udah nggak ada di selain Allah. Di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada, di Mesir nggak ada, di Indonesia nggak ada, di muka bumi sudah nggak ada Al-Quran. Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada kaum muslimin penghafal Al-Quran, mungkin 30 juz, mungkin 15 juz, mungkin 10 juz, mungkin 1-2 juz saja, hilang. Wa minas sutur, dan dari tulisan. Jadi mushaf-mushaf Al-Quran kita ini akan hilang, bayal, akan menjadi putih, polos. Nggak ada tulisan lagi. Kapan? Dalam satu malam. Entah tahun berapa, bulan apa. Jadi tidak berangsur. Ya, tahun 2050 Al-Quran tinggal 15 juz misalnya, 2060 tinggal 10 juz, 2100 tinggal setengah juz, enggak. Tapi sekaligus hilang dalam satu malam. Ya. Dan itu sudah dimulai, maksudnya sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Ada kisah di mana Umar datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hafalan surat Al-Furqanku banyak yang hilang. Dulu aku hafal dari Nabi surat Al-Furqan banyak, sekarang tidak sebanyak itu. Walaupun tidak separuh ya. Entah mungkin apa tinggal 90%, apa 80%. Nah, lalu dibaca di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar dengar. Maksud Umar, yang kurang biar ditambahin. Dibaca dari awal sampai akhir, yang masih sisa itu, kata Abu Bakar, sama, aku juga tinggal segitu, aku hafal lebih banyak dari itu. Lalu Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, kami dulu hafal dari engkau surat Al-Furqan banyak, tapi banyak yang hilang sekarang. Kata Nabi, coba baca dari awal sampai akhir. Dibaca oleh Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Sama, aku pun tinggal segitu, sisanya diangkat oleh Allah, kembali ke Allah, karena Al-Quran ini firman Allah, akan kembali ke Allah. Ini sudah ada contohnya. Ini istilahnya apa? Mansuh secara lafaz ya. Nanti ada mansuh secara hukum, lafadznya masih ada. Seperti wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Ini lafadznya masih ada, tapi hukum sudah diangkat. Kalau hukumnya tidak diangkat, isi dari wa in tubdu ma fi anfusikum, maka setiap detik, setiap saat kita akan berdosa. Ya, ketika dalam hati kita mengatakan, kok saya begini, dia kok begitu, ini sudah dosa. Ya. Keburukan sekecil apapun yang tersimpan di hati sudah dosa. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika engkau tampakkan keburukan yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan, sama saja Allah akan hisab dosa. Nah, ketika turun ayat ini kan para sahabat datang kepada Nabi dengan berlutut, merasakan beratnya ayat itu. Tidak selang lama ayat itu dimansuh secara hukum. Apa yang memansuh ayat itu? Ayat selanjutnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Nggak sanggup. Hati kita diam itu nggak sanggup. Kalau mulut kita diam sanggup. Kalau hati nggak bisa. Ya. Ini orang istrinya cantik banget, tapi kenapa dia hitam banget, pesek banget? Emang pesek, emang hitam. Kita diam, hati nggak bisa. Kalau mulut bisa diam, maka nggak dosa. Iya kan? Nah. Ada beberapa ayat-ayat seperti itu. Ya. Ada mansuh lafadznya,
tapi hukumnya tidak mansukh. Nah, ini kebalikan tadi. Apa, masih ingat? Ayatnya sudah nggak ada lagi, tapi hukumnya masih ada, harus diamalkan, yaitu ayat tentang raja. Ayat tentang raja, ya. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma bittah. Syekh di sini bukan orang tua ya, artinya sudah pernah nikah kok berzina maka rajamlah. Ayat ini sudah nggak ada. Ya. Antum cari-cari dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai terakhir An-Nas, nggak bakalan ada ayat tentang rajam. Tapi hukum masih ada. Sudah diangkat lafadznya. Hukumnya ada, kebalikan dari tadi. Jenis yang pertama tadi hukumnya diangkat, lafadznya diangkat, tentu ini sulit untuk mencontohkan ya. Kembali kepada apa tadi? Apa yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. Satu, yang pasti benarnya, pasti benarnya, nggak mungkin salah. Misalnya di dalam Taurat atau Injil mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tentu benar. Tahu benar dari mana? Tahu benar dari mana? Sama dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis saya kan nggak mungkin salah. Kok sama dengan Al-Quran dan hadis? Berarti benar. Gitu. Maka untuk mengetahui kebenaran Taurat dan Injil, ya harus tahu Al-Quran dan Sunnah dulu. Kalau Al-Quran baru hafal 10 juz, 15 juz, banyak yang belum dipelajari, tiba-tiba belajar tentang Taurat dan Injil, ya bisa sesat. Dikiranya benar padahal salah, dikiranya salah padahal benar. Itu ya, yang pasti benarnya. Yang kedua, yang pasti salahnya, pasti salah. Nggak mungkin benar. Tahu dari mana salah? Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahwa Nabi Isa atau mereka bilang Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa, dan dia adalah anak Allah. Pasti salah, kufur. Ya. Padahal ketika ada yang pertama kali, pasti ada yang pertama kali kan, sebelum mereka muncul kan belum ada yang mengatakan Allah punya anak. Ketika ada orang pertama kali mengatakan anda'u lirrahmani walada, Allah punya anak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Langit hampir mau runtuh, gunung-gunung hampir mau pecah. Demi apa? Demi pertama kali mendengar bahwa Allah punya anak. Marah itu. Langit, gunung, bumi marah mendengar Allah punya anak. Kira-kira kita disuruh marah apa? Sunnahnya kita marah ikut itu apa senyum, ngasih selamat? Ya, selamat ya, Tuhanmu lahir. Ya, ini akal dari mana? Ya, maka orang yang mengatakan bahwa nggak ada dalil di Al-Quran, dilarang mengucapkan selamat Natal. Orang yang mengatakan ini sama dengan orang yang mengatakan nggak ada dalil di Al-Quran, nampar orang tua itu nggak boleh. Yang nggak boleh cuman mengucapkan hus, wala taqul lahuma uffin, jangan engkau mengucapkan hus. Larangan menampar nggak ada. Ini kan ucapan gila. Ya, artinya mengucapkan hus saja nggak boleh, wala taqul lahuma uff, mengucapkan uff aja nggak boleh, apalagi menampar. Iya kan? Ada teman kita habis berbuat maksiat,
taruhlah korupsi atau zina sama istri tangga, antum berani tegang? Selamat ya, nggak ada yang tahu ya. Kira-kira waras nggak? Nggak berani kan? Ini lebih nggak berani lagi. Allah punya anak. Kayak apa dosanya? Berzina dengan istri tetangga dosa besar, tapi sudah kafir apa belum? Belum, masih ada harapan ampun. Mengatakan Allah punya anak, kalau dia terus mengatakan seperti itu sampai mati, nggak akan diampuni, kekal di neraka selama-lamanya. Apa iya kita tega mengucapkan selamat? Ya, lebih nggak pantas lagi. Mereka nggak faham kaidah mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Maunya mereka surat Al-Baqarah ayat sekian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan selamat Natal. Ya nggak ada begitu. Ya, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Ya. Bagaimana langit mau runtuh, gunung mau pecah mendengar Natal itu, sementara justru kita ngasih selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir, jenis yang terakhir apa? Yang pertama kan tadi yang pasti benarnya, yang kedua pasti salahnya, yang ketiga kita nggak tahu benar apa salah, nggak tahu dari mana. Ya di Al-Quran nggak disebut, di hadis nggak disebut. Seperti tadi Qabil, Habil, Israel, ya benar? Jangan. Benar dari mana? Kalau salah? Oh salah, jangan juga kalau benar. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Istilahnya apa? Tawakuf. Udah diem. Ya. Jadi antum jangan ikut-ikutan mengatakan malaikat pencabut nyawa itu Israel, anak Adam yang membunuh adiknya itu namanya Qabil, yang dibunuh namanya Habil. Jangan. Ana belum tentu benar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?